وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Tapi ada nggak yang mensahihkan? Ada, kalangan mutaakhirin. Mutaakhirin itu yang datang akhir-akhir. Yang mutaqaddimin itu yang awal-awal. Yang awal-awal tadi Imam Sa'id, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, ini yang awal-awal meriwayatkan. Ini juga mengatakan apa? Dhaif hadis ini. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga demikian. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini paling mengetahui apa-apa saja yang dibawa oleh Habib ibn Abi Thabit. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, menghikayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya Habib ibn Abi Thabit ini kita tidak mengetahui hadis. Ma haddatsana Habib illa an Urwah al-Muzani. Habib ibn Abi Thabit itu kalau meriwayatkan dari Urwah, Urwahnya itu bukan Urwah bin Zubair. Kata siapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Urwahnya itu adalah Urwah al-Muzani. Ini yang kemudian jadi ishtibah. Jadi apa? Jadi satu hal yang rancu di tengah-tengah kalangan para ahli hadis. Ketika ada Habib bin Abi Thabit dari Urwah, disangkanya Urwah bin Zubair. Padahal Habib bin Abi Thabit ini duduk bermajelisnya itu kepada Urwah al-Muzani. Nah, Urwah al-Muzani ini majhul, nggak diketahui. Ini tambahan selanjutnya lagi terhadap masalah bagi hadis ini. Maka kalau melihat peliknya masalah dalam periwayatan hadis ini, susah hadis ini untuk diangkat kepada derajat hasan gitu loh. Oleh karena itu para mutaqaddimin yang jaraknya itu masih dekat dengan dengan masa periwayatan, saya belum menemukan ada di antara mereka yang mensahihkan gitu. Adapun yang mensahihkan hadis ini di antara para ulama yang berani untuk mensahihkan hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ulama Andalusia. Mazhab beliau mazhab Maliki. Beliau punya kitab At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid, yaitu penjelasan terhadap Muwatta'nya Imam Malik. Di kitab inilah beliau menjelaskan. Apa kata Imam Ibnu Abdul Barr? Qalu wala ma'nan li ta'ni man ta'ana ala hadithi Habib ibn Abi Thabit an Urwah fi hadzal bab. Jadi kata beliau menukilkan, mengutip juga dari sebagian ulama, dari guru-guru beliau, tidak ada makna bagi mereka yang mencela hadisnya Habib bin Abi Thabit dari Urwah untuk perkara ini, untuk perkara Rasulullah mencium istrinya kemudian tidak mengulangi wudunya itu. Artinya beliau membantah gitu loh. Yang mendhaifkan hadis ini dibantah sama beliau. Apa kata beliau? Li'anna Habiban thiqah. Karena Habib bin Abi Thabit ini thiqah, terpercaya dia. Riwayat-riwayatnya itu banyak sahih. Wala yushakku annahu adraka Urwah. Dan tidak diragukan Habib bin Abi Thabit ini mendapati zamannya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair di Madinah. Kemudian di Madinah, karena Urwah bin Zubair satu dari 7 fuqaha sab'ahnya Madinah, 7 ahli fikihnya Madinah, salah satunya adalah Urwah bin Zubair. Kemudian Habib bin Abi Thabit tinggalnya di mana? Di Madinah, gitu loh. Maka dari persangkaan beliau, dari asumsi beliau, kecil kemungkinannya Habib ini nggak pernah ketemu sama sekali sama Urwah gitu loh. Sama-sama di Madinah dan sezaman lagi. Kira-kira gimana alasannya begini? Sekarang antum aja loh sama-sama Samarinda sama saya. Kemarin ketemu nggak Idul Fitri?
Idul Fitri aja tidak ketemu gitu kan. Pas Idul Fitri kemarin itu sama-sama di Samarinda. Apalagi ini yang di Madinah, jadi nggak menutup kemungkinan kebersamaan sezaman itu belum tentu menjadikan ini bertemu gitu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mendapati Anas bin Malik bermakmum di belakangnya. Ini dikabarkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ini di dalam kitab beliau Tabaqatul Fuqaha. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau punya kitab Tabaqatul Fuqaha, tabaqatnya ahli fikih. Nah, di situ beliau mengabarkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu sempat mendapati Anas bin Malik bermakmum di belakangnya, tapi satu pun hadis dari Anas bin Malik nggak diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah nggak masuk dalam jajaran tabi'in. Coba andai kata beliau mengambil satu saja hadis dari Anas bin Malik, jadi tabi'in itu Imam Abu Hanifah, tapi enggak. Ya kenapa? Ya Allah takdirkan begitu, kenapa? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang demikian, dan Allah menganugerahkan kebaikan yang lain kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, jadi alasannya siapa? Alasannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini dibangun di atas husnuzon gitu loh. Jadi beliau berhusnuzon kalau Habib bin Abi Thabit itu pernah ketemu dan pernah meriwayatkan dari Urwah. Sementara ahli hadis yang lain sudah memastikan Habib bin Abi Thabit ini tidak meriwayatkan dari Urwah, tidak pernah duduk bermajelis meriwayatkan hadis dari Urwah. Adapun Urwah yang beliau pernah duduk di majelisnya itu sebagaimana keterangan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia bukan Urwah bin Zubair tetapi Urwah Al-Muzani, yang mana Urwah Al-Muzani ini seorang perawi yang majhul. Maka singkatnya di sini hadis Aisyah yang kita bahas ini dia dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hujjah untuk menetapkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal wudunya dengan hadis ini. Nah kalau begitu gimana? Ya cari selain itu nggak batal wudu, cari hadis lain gitu loh. Hadis ini nggak bisa pakai. Kalau antum nggak dapat hadisnya, yang udah pakai aja gitu loh, batal. Nggak terima juga gitu. Ya nggak tahu lagi gitu gimana kalau antum nggak terima juga. Ya udah saya kasih hadisnya, mau nggak? Ini masih nggak terima aja kalau pendapatnya Imam Syafi'i kuat antum. Meskipun hadis ini dhaif, ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah menyentuh istrinya dan tidak mengulangi wudunya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Tapi bentuk menyentuhnya bukan mencium. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari guru beliau Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah thiqah. Ini poros periwayatan di Kufah. Qala haddatsana Abu Usamah Muhammad ibn Usamah. Qala haddatsani Ubaidullah ibn Umar Al-Umari. Di antara cicitnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an yang jadi perawi thiqah, salah satu perawi thiqah yang riwayatnya itu diterima di Madinah. An Muhammad ibn Yahya ibn Hibban thiqah anil A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu malam aku kehilangan Rasulullah. Kan beliau kan tidur dengan Rasulullah kan satu ranjang. Ketika beliau terbangun di malam hari, loh mana Rasulullah ini, nggak ada. Minal firash, dari tempat tidurku ini Rasulullah nggak ada gitu kan. Faltamastuhu, maka aku cari beliau, tanganku ini meraba-raba cari di mana ini Rasulullah. Tanganku mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi, maka tanganku ini mendapati batn itu perut. Tapi kalau istilah bahasa kita perut kaki. Apa perut kaki? Telapak kaki. Aku mendapati telapak kakinya Rasulullah itu kedua-duanya sedang ditegakkan. Tanganku menyentuh telapak kakinya Rasulullah. Sedang ditegakkan. Wa huwa fil masjid, Rasulullah itu di masjid. Karena rumahnya Rasulullah kan bersebelahan dengan apa? Dengan rumahnya Ibunda Aisyah. Ketika tangannya meraba-raba, tangannya masuk ke masjid. Nah, ini Rasulullah di masjid, kena. Ini di dalam riwayatnya Imam Muslim. Wahuma mansubatan, kedua-duanya itu ditegakkan. Wahwa yaqul, dalam keadaan sujud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini doa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud, ketika sholat malam. Hadis ini yang dijadikan hujah oleh sebagian teman-teman untuk merapatkan kaki ketika sujud, gitu loh. Ya, ini hadis ini. Nah, hadis ini dalam pembahasan kita hari ini, sekarang kita lihat Ibunda Aisyah nyentuh Rasulullah enggak? Sentuh, kakinya kesentuh, itu tempel. Jelas beliau yang ngomong gitu kan. Tanganku itu megang kakinya Rasulullah. Dua-duanya itu sedang ditegakkan. Terus Rasulullah batalin salatnya enggak? Enggak. Kalau begitu nyentuh perempuan batal enggak? Ya enggak. Ini dalilnya sudah. Ini dalilnya. Jadi makna dari hadis Aisyah yang didhaifkan oleh Imam Bukhari, maknanya tidak dhaif. Hadisnya dhaif, gitu loh. Rasulullah mencium istrinya kemudian pergi sholat, ini hadisnya dhaif. Tetapi makna dari hadis tersebut yaitu menyentuh wanita yang tidak membatalkan wudu, ini maknanya tidak dhaif. Maknanya sahih karena dijelaskan di hadis yang sahih tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.